Engkaulah Raja di atas segala raja. Raja kemuliaan, Raja kehidupan kami. Tiada yang lain. Yesuslah saja kekasih jiwa kami. Yesuslah saja, oh pujian, oh Lord. Elah hasiahe namamu. Oh wala 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 hasikana. Nama kerasudia. Haleluya. Oh Lord, terima kasih Bapa untuk saat indah dalam lawatan Tuhan malam hari ini, dalam pujian dan sembah kami diberkati. Kami juga dipersiapkan untuk menyambut Tuhan melalui pemberitaan firman, dan kini kami telah siap. Pujian penyembahan menjadikan hati kami tanah baik, tanah subur bagi benih yang akan ditabur, yakni firman Tuhan. Dan firman adalah pribadi Tuhan sendiri. Kuasa firman sangat sempurna dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Ruangan ini pun dimanapun anak-anakmu berada dan tergabung dalam ibadah ini, dipercik dengan darah Yesus menjadi ruang lawatan, ruang hadirat Tuhan, ruang perjumpaan khusus kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Roh Kudus Tuhan berbicara, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, gloria. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Jumpa karena Tuhan pasti. Amin. Baik. Tema sentral stronger and higher. Puji Tuhan. Saya menangkap bahwa anak-anak Tuhan kalau memang semakin dikuatkan kehidupan iman dan rohaninya, dia akan terbang tinggi dalam kemuliaan Bapa yang adalah Raja di atas segala raja. Amin. Jadi saya ketika ditanya akan bincang tentang tema sentral atau subnya, saya mengambil bagian sub tema ya tentang kemuliaan. Tadi atau kemarin di Big Church perbincangannya tentang diciptakan untuk kemuliaan. Nah untuk malam ini kita akan bincang tentang bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari kita perhatikan dari Roma 11. Roma 11 ayat 33 hingga 36. Roma 11, 33 hingga 36, demikian firman Tuhan. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Lanjut hingga 36. Halo. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ayo. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita membicarakannya, mari kita amati posisi dari apa yang bagian yang kita baca malam hari ini. Ketika kita perhatikan Roma pasal 11 sebenarnya 3 perikop. Ya, ini perikop yang ketiga secara lengkap dari ayat 25 hingga 36. Dan pada umumnya berjudul penyelamatan Israel ya. Penyelamatan Israel. Namun ketika saya membaca Alkitab berbahasa Inggris dari New International Version, ternyata bagian ini dipisahkan. Gus, ojo guyu Gus.
Saya sedang bertegur sapa dengan adik rohani yang luar biasa ya, Pastor Jojo. Karena tahu kakaknya ini gimana gitu ya, rotok deso ya Dek ya. Oke, nah saudara-saudara, malum dengan teman-teman di AOC kan sudah kenalan lama dari dahulu kala. Jadi kadang-kadang ada sisipan guyon sesaatnya. Nah saudara-saudara, ketika saya baca dari New International Version, maka bagian ini dipisahkan dengan judul doksologi. Namun herannya pada Alkitab berbahasa Indonesia, tepatnya APHB, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, ternyata juga dipisahkan dengan judul yang sama, doksologi. Tentu itu memicu ya rasa ingin tahu. Berbahasa Inggris judulnya doksologi, berbahasa Indonesia tadi NIV, ini sekarang APHB juga berjudul doksologi, saudara-saudara. Nah, ketika coba saya pelajari, nantinya mengarah kepada memang bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selama-lamanya. Kalau tadi malam memang kita esensi penciptaan manusia, memang manusia diciptakan untuk memuliakan Sang Pencipta, Bapa dalam nama Yesus ya. Tapi sekarang kita bicara untuk bagian Tuhannya. Nah, apa sih doksologi? Ternyata doksologi ini gabungan dua kata Yunani, doksa dan logos. Doksa itu nyanyian kemuliaan, logos itu firman berbicara. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan cepat, doksologi adalah nyanyian kemuliaan yang ketika dinyanyikan maka Tuhan yang adalah firman akan berbicara. Halo? Itulah doksologi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pengertian yang sesungguhnya dari doksologi itu apa sih? Nah, ternyata doksologi, saya harap nggak akan bingung karena ada penyebutan awal. Sebenarnya maknanya sama ya. Penyebutan awalnya tuh himne. Himne ini juga nyanyian ya. Cuma nantinya Anda akan tahu bahwa inilah tradisi yang terambil dari ibadah di sinagog Yahudi. Ya, jadi doksologi ternyata sebuah himne pendek. Sebuah nyanyian pendek yang dinyanyikan dalam berbagai ibadah Kristen dan seringkali dinyanyikan di penutup ibadah atau acara doa atau doa. Ya, seringkali berarti dimungkinkan tidak sebagai penutup. Kalau dalam sinagog Yahudi, himne ini ternyata nyanyian pendek ini diposisikan di penutup doa atau sebuah ibadah. Nah, apa sih himne? Himne dalam bahasa Yunaninya himnos. Ternyata dalam bahasa Indonesia diterjemahkan gita puja atau madah bakti. Himne atau himnos ini sebuah nyanyian rohani yang sengaja dikarang untuk bermadah atau untuk berdoa bersembayang. Kata-kata yang tercantum dalam nyanyian pendek ini, himne pendek ini mengarah pada Allah yang kita kenal sekarang, Allah di dalam nama Yesus. Dan ketahuilah ternyata ada maksud kenapa hal ini dilaksanakan, saudaraku. Kenapa tadinya di sinagog Yahudi, nantinya tradisi ini ditarik kepada dalam ibadah Kristen. Ternyata untuk menggambarkan beberapa hal yang sangat penting. Kalau tiga-tiganya benar melekat pada kita, akan bisa dipastikan hidup kita memuliakan Tuhan. Untuk menggambarkan apa saja sih? Yang pertama untuk menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Yang kedua, untuk menggambarkan betapa kita sangat memuja, bukan memuji, memuja Tuhan. Dan yang ketiga, ternyata untuk menggambarkan betapa dalamnya rasa syukur kita sebagai umat. Halo. Dalam sejarah kehidupan ada banyak Allah dengan banyak agama dengan Allahnya masing-masing. Tapi beda dengan Allah dalam nama Yesus. Karena Allah dalam nama Yesus, Allah yang bisa dibuktikan kuasanya. Allah yang bisa dinikmati kasihnya. Dan Allah yang sangat nyata kehadiran lawatannya. Terbukti hari-hari ini ada mujizat madu yang dilipat gandakan. Itu mujizat terakhir ya. Bukan berarti satu-satunya, mundur ke belakang jauh serentetan. Hari-hari ini ada mujizat yang mengejutkan saya tidak pernah pikir bahwa akan terjadi seperti ini. Luar biasa.
Allah sedang membuktikan kehadirannya. Amin. Beda Allah kita. Nah, karenanya mari kita buktikan bahwa kita umat yang memuliakan Bapa kita, Allah kita. Ya, coba kita telusuri satu persatu tiga hal tadi, keagungan dan kebesaran. Contoh tentu yang bersifat ekstrim. Ketika kita di posisi kaya atau miskin, ketika kita sukses atau gagal, ketika kita sehat apa sakit dan seterusnya. Mari kita lihat, benarkah Tuhan tetap diagungkan, dibesarkan? Misal Anda dalam kondisi tidak keuangannya tidak terlampau menggembirakan. Ya, enggak banyak uang lah. Nah, dong happy enggak ada duitnya. Gak ada uangnya saudara-saudara ya. Kalau Anda dalam kondisi kepepet ya, finansial yang sangat kritis dan ternyata Anda menghalalkan segala cara demi mendapatkannya, Tuhan tidak diagungkan, tidak dibesarkan. Tapi kalau Anda dalam segala keterbatasan Anda mampu berpada, hidup dalam kesederhanaan dan penuh syukur, maka orang akan melihat betapa indahnya Tuhan yang beracara dalam hidupmu. Lalu? Karena di sanalah Tuhan akan diagungkan dan dibesarkan. Betul tidak? Begitupun ketika Anda menjadi kaya, limpah dalam segalanya. Adakah Anda tepuk dada? Karena Anda sudah membanting tulang, peras keringat, berdaya upaya maksimal dan Anda meraihnya. Maka Tuhan tidak dibesarkan, tidak diagungkan. Tapi kalau Anda dalam segala kejayaan Anda berkata, hanya karena Tuhan aku ada, anugerah yang menopang. Maka Tuhan diagungkan, dibesarkan. Halo? Begitupun ketika kita gagal, kita tetap bergirang sembari berkata, di balik kegagalan yang menyakitkan ini aku percaya tepat di waktu Tuhan ada pelajaran, ada mutiara kehidupan yang akan membekali kehidupanku. Halo, Anda umat yang mengasihi Tuhan? Dengan catatan terpanggil dalam rencananya, maka itu jadi. Kan kalimat populernya Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Betul, tapi ada catatan terakhir, terpanggil dalam rancangan Tuhan. Ini selalu ada rancangan Tuhan di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan. Di sanalah Tuhan dimuliakan. Begitupun ketika Anda sukses, kalau Anda tepuk dada dan pongah, Tuhan tidak akan dimuliakan karena kuat gagah manusia yang mendominasi kehidupan. Begitupun ketika sehat dan sakit. Kalau Anda tetap menunjukkan betapa Tuhan itu agung mulia, maka hadiratnya sangat nyata. Saya saksi dikit lah ya tentang sakit nih. Karena saya udah saksi belum sih? Penyintas. Waktu datang saya udah saksi belum kalau kami penyintas? Belum ya? Nah, syukurlah belum. Kalau sudah ya kesaksian yang lain. Bulan Juni, tidak menduga nantinya istri saya harus dirawat 1 bulan 1 minggu, saya dirawat 1 bulan 1 hari. Ya, awalnya sih saya udah dilarang, tidak boleh sebut nama lembaga, ya takut ada yang salah mengerti. Jadi ketika dirawat itu ulu hati urusannya, ulu hati. Tapi karena temperatur nantinya naik, dicurigai. Setelah diperiksa, vonis jatuh. Corona. Itu pas sedang serem-seremnya. Ya, sekarang mulai ada vaksin jadi Anda tenang, gak takut. Apalagi keluarga besar anugerah, nyalinya top. Halo? Gak ada absen kan? Gak ada libur ya? Gak ada. Gak ada. Ini memang stronger and higher, betul. Iya, stronger and higher. Benar nih, terbukti nih ya. Ini berarti tema bukan di awang-awang nih. Belum diperkenalkan temanya, buktinya datang sudah. Lebih dulu datang ya. Nah, saudara-saudara, singkat cerita vonis jatuh dan dimasukkan ke ambulans untuk dipindahkan ke rumah sakit lain yang khusus semua corona. Corona semua. Tapi saya lihat wajah istriku yang lemah. Ketika ambulans mau ditutup kayaknya ini pertemuan terakhir. Udah kondisi lemah ya, anggaplah itu kesimpulan atau apa yang saya tangkap ya. Karena kalau ketika itu kan kalau corona enggak boleh dibesuk. Betul? Kalau meninggal enggak banyak diacarakan, bungkus, tutup, selesai. Saya pikir aduh kok pertemuan terakhir enggak enak banget.
Nah pokoknya ketika divonis ternyata saya di tracing, saya diperiksa, ternyata vonis juga jatuh walaupun OTG. Dan rumah pun anak juga diperiksa, ternyata juga vonis jatuh tapi OTG juga. Cuman lihat situasi istri yang lemah, saya mengajukan permohonan. Saya tolong dirawat dok, tidak punya hak. Yang berhak hanya yang bergejala, bapak tanpa gejala tidak punya hak. Dok, kasihan istri saya dok. Tetap SOP-nya tidak begitu. Hanya yang bergejala. Dok, please. Pokoknya saya, bahasa aslinya tuh grundel. Bahasa bagusnya saya terus mengadakan pendekatan untuk coba dia paham. Dan singkat cerita, ternyata cool. Saya dibaringkan dan mulai pokoknya ya seperti pada umumnya. Orang yang sakit dan saya benar digabungkan, dirawat di rumah sakit tersebut dan kamar berhadap-hadapan. Puji Tuhan, ya, berhadap-hadapan sehingga tiap hari kita bisa jumpa. Ya. Dan tiap hari juga kami menolak untuk visit pagi karena jam 5 sampai jam 6 itu acara doa bagi bangsa. Dan puji Tuhan waktu pun berjalan ya. Kami jumpa hari demi hari, semangat naik. Dia makin lama pulih-pulih dan sehat, lulus. Kami berdua lulus dan kami memuji Tuhan karena Tuhan dipermuliakan. Amin. Walaupun tidak mudah loh. Ternyata saya masuk di sana itu rasanya karena semua corona gak lama kemudian saya ngedrop. Rasa mata mau lompat, gigi mau copot, tulang mau predel. Sakitnya luar biasa. Dengar sana pulang, situ pulang, sana game, situ game. Tambah seru saudaraku. Terus terang saya sempat agak ciut. Tapi saya besarkan hati sembari berkata, keputusanmu, niatmu katanya mau mendampingi istrimu. Ya, walaupun dokter sempat bilang, risiko loh Pak, Bapak bisa tertular dan game juga. Enggak apa-apa. Istri pulang, aku pulang, puji Tuhan. Gak paham ya, gak apa-apa. Itu kan sesuai dengan lagu Sepanjang Jalan Kenangan kan? Ya kan? Ya, tapi singkat cerita pokoknya dalam anugerah kami boleh kembali dalam keadaan yang sehat. Dan kami juga bertugas ke segala penjuru. Sebelum sakit sampai lewat sesudah sakit kita memang gak pernah memikirkannya. Kita gak gentar, kita tetap bertugas. Karena Tuhan luar biasa akan terus menguatkan ya. Amin. Nah saudara-saudara kita harus buktikan bahwa di dalam dan hidup kita Tuhan tuh dipermuliakan. Dalam segala situasi coba ambil kesempatan Anda introspeksi ya. Dalam situasi kaya, miskin, sehat, sakit, sukses, gagal. Benarkah Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dibesarkan? Ya. Yang kedua tentang menggambarkan betapa kita ini sangat memuja. Apa tanda bahwa kita ini mencapai tingkat pemujaan? Ada gambaran pengorbanan yang kita berikan dalam ketulusan. Orang kalau sudah mencapai tingkat pemujaan selalu ada bukti pengorbanan. Contoh mudah kan selalu dikaitkan dengan orang jatuh cinta. Bukankah orang jatuh cinta itu mencapai tingkat pemujaan? Hei yang sudah menikah, bukankah terbukti? Engkau berkata misalkan pria, kau tercantik sedunia karenanya aku penjarakan hidup seumur hidupku untukmu. Loh kalau rumah tangga itu penjara seumur hidup kan? Dulu saya bisa noleh kiri kanan lihat Lucy, Ling, Lisha dan lain-lain. Tapi setelah menikah pakai kacamata kuda. Hanya lihat istriku kekasih. Gak amin ya, gak apa-apa. Iya, loh iya. Ada unsur pemujaan, pokoknya apapun yang dia minta kita siap untuk mengabulkannya. Amin. Anak muda yang sedang jatuh cinta, apapun yang dia minta Anda siap mengabulkannya kan? Ya kalau lagu cinta kan gampang ya. Ada lagunya, pokoknya di atas gunung akan kudaki, di seberang lautan akan kuseberangi. Atas gunung akan kudaki, hiking aja gak pernah. Seberang lautan akan kurangi, ya, akan kuseberangi. Swimming aja gak paham. Ya, andaikan benar lihat sirip hiu juga ngegeder ya. Saudara-saudara pokoknya orang kalau benar mencapai tingkat pemujaan maka ada tanda-tanda pengorbanan tapi dalam ketulusan. Oh ya, di saat pandemi seperti ini kan ini saatnya kita menyentuh kehidupan di sekitar kita. Saya kalau bergaul dengan komunitas Bahtera, entah Mahanaim, AOC dan lainnya, aduh gak ada habisnya. Tebar, terus menebar kasih sayang kemanapun. Luar biasa, inilah saatnya.
Tapi tentu dengan senyuman dong ya, dengan ketulusan ya. Kan bisa saja orang memberi dengan jidat lipat muka kenceng. Dan hidung mulut balapan alias mucu-mucu. Terlampau berat untuk kulakukan. Tapi baiklah. Adakah benar dia dipuja? Dan yang ketiga tentang rasa syukur. Ini menandakan ada kedewasaan dalam diri kita. Segala hal membuat mulut kita mensyukuri Tuhan. Kalau ini melekat pada kita, dipastikan bahwa Tuhan akan semakin dipermuliakan. Amin. Karena memang dipisahkannya doksologi ini untuk menghantar kita paham. Memang Tuhan patut menerima segala kemuliaan. Kalau ambil contoh populer tentang kalimat doksologi itu ada di ajaran doa Bapa Kami yang Yesus ajarkan. Karena ada kalimat yang berkata, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Kalimat ini kalau dinyanyikan, ini namanya himne pendek, nyanyian pendek. Ya, untuk menggambarkan betapa Allah kita luar biasa, agung dan mulia. Patut dipuja dan bersyukurlah karena anugerah engkau jadi umatnya. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita masuk pada pemahaman kemuliaan itu sendiri. Kemuliaan dalam bahasa Inggris memang pada umumnya kita paham ya glory. Tapi begitu masuk pada bahasa asli perjanjian lama dan perjanjian baru akan terurai. Akan muncul rinciannya, akan semakin kita dicelikan, disadarkan. Memang Tuhan patut menerima segala kemuliaan. Bukan untuk setahun, 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Kemuliaan. Dalam bahasa Ibrania habot. Dalam Yunaninya doksa. Dan kita akan menemukan 7 hal yang sangat menarik dan harusnya melekat pada kita. Kalau Kristen dia benar stronger and higher, 7-7-nya bisa ditemukan. Ya, kita mulai dengan pandangan PL, perjanjian lama. Dengan munculnya kata Ibrani kabot, ternyata muncul 4 hal di sini. Tentang mulia, agung, makmur, limpah. Ya. Yang pertama mulia. Apa sih mulia? Nah, mulia ini ternyata ada keterkaitan dengan kedudukan, pangkat, jabatan atau martabat kehidupan. Orang yang dianggap mulia itu punya kedudukan, punya pangkat, saudaraku. Apakah Yesus punya kedudukan, punya pangkat? Punya, bahkan di atas segalanya. Karena Yesus Tuhan adalah raja di atas segala raja. Berarti beliau termulia, terhormat, tertinggi dalam hidup ini. Benarkah dia teratas dalam hidup kita? Utama dan terutama? Halo? Kalau benar, kan bicara raja dalam struktur pemerintahan kerajaan piramid. Tapi kan bisa saja ada raja lain yang menyaingi. Betul? Tapi kalau sudah bicara raja di atas segala raja, maka tidak ada duanya. Benarkah Yesus tidak ada duanya? Kami pernah mengadakan waktu masih sekolah Alkitab, kami pernah diskusi tentang skala prioritas. Ya, poin 1, skala 1 enggak ada perbantahan. Anda setuju enggak? Yang nomor 1, yang terpenting dalam hidup ini adalah Tuhan. Amin. Waktu itu kami masih belum, ya sebutlah pendeta culun ya. Ya nantinya kan siapapun kenal lah. Ada di dalamnya Dr. Rubin Adi, Abraham. Di dalamnya ada Bapak Yosia Abdi Saputra. Ada Bapak Gilbert Lumoindong dan lain-lain. Ya, ketika kami diskusi, skala 1 tidak ada perbantahan. Seketika setuju. Tapi skala 2 muncul perdebatan. Walaupun nanti baku. Ternyata skala 2-nya ini Yerusalem keluarga. Baru skala 3-nya antar kami bisa berbeda. Tapi 1 dan 2 itu Allah dalam nama Yesus, yang kedua keluarga. Saya hanya mau tunjukkan yang pertama ini. Kalau benar Yesus raja di atas segala raja, yang tiada duanya, pembuktian dalam hidup kita adalah tidak ada berhala. Memang perbincangan berhala di masa kini, pasti kita bilang, oh udah enggak zaman lah Pak. Memang kalau bicara berhala dalam bentuk keris, ya jimat, opo-opo, kuburan keramat, tradisi turun-temurun kan sudah tidak ada lagi. Nampaknya tidak ada lagi. Tapi perbincangan berhala sekarang kan lebih pada sistem.
ya, penilaian dalam pikiran manusia untuk menentukan mana yang lebih berharga, mana yang lebih penting, lebih mulia. Sistem. Kalau Anda kerja, Anda bisnis sampai meninggalkan saat peribadatan, itu pekerjaan itu bisnis sudah jadi berhala. Kalau Anda hobi, sedemikian senang sampai meninggalkan saat-saat Anda melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu sudah jadi berhala. Kalau memang Anda sadar bahwa kemuliaan bagi Tuhan, berarti tidak ada berhala dalam hidup kita. Amin. Karena dia terhormat. Yang kedua, yang pertama kan mulia terkait dengan jabatan, kedudukan. Yang kedua agung, keagungan, kebesaran, kemegahan. Power. Kalau benar dia maha kuasa, tadi maha mulia, ya, sekarang maha kuasa, maka seharusnya kita andalkan Tuhan dalam segala perkara. Ada yang bilang, Pak itu kan melekat Pak. Enggak melekat. Mari buktikan, di Inggris ada ratu? Ada, ratu Inggris. Apakah dia berkuasa sebagaimana ratu pada umumnya? Tidak. Di Malaysia, di beberapa wilayah ada raja. Betul. Di Jogja ada juga Raja Jawa. Siapa tahu di Bandung juga ya. Ada Sunda Empire. Apalagi ya. Kelihatannya ada macam-macam deh. Ada 3 kalau nggak salah tuh ya. Tapi kan mereka simbol. Betul tidak? Tidak dengan Yesusku. Dia tidak hanya maha mulia sebagai raja di atas segala raja. Yang kita buktikan. Maka dialah yang terutama. Nggak ada tandingan. Tapi juga kita andalkan. Dipastikan siapapun yang mengandalkan Tuhan breakthrough di segala bidang. Saya breakthrough dalam banyak hal. Ya, dengan semakin menghormati Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, maka walaupun ada fakta mati langkah, tapi heran terbuka jalan. Mati langkah, kok bisa terbuka? Karena ada intervensi kuasa Allah. Breakthrough. Bukti kalau memang Tuhan dimuliakan, kita andalkan. Kita tidak mengandalkan kuat gagah manusia. Artinya kita tidak pernah jalan sendiri, tapi berjalan bersama Tuhan. Ya. Yang ketiga, ternyata dari kata kabot ini muncul kata makmur. Makmur berarti tercukupi segalanya, baik jasmani pun rohani, namun sebatas kebutuhan dasar. Berarti Allah yang kita muliakan itu sumber, saudaraku. Kalau memang beliau sumber, seharusnya sampai kapanpun kita jadikan alamat tepat, bahkan satu-satunya dari seluruh kerinduan, harap dan pergumulan. Amin. Oh ya, jadi bicara kemakmuran ini tidak kurang, sedikit pun tidak. Ini tercukupi, namun sebatas kebutuhan dasar, baik jasmani dan rohani. Kebutuhan dasar itu kan kata dasar ini primer, nanti muncul sekunder, tersier, tapi masih ada atasnya, self estimate ya. Bicara kebutuhan dasar, kan orang tahu ya, sandang, pangan, papan. Betul? Sandang, Anda semua berpakaian rapi, saya percaya Anda tidak kekurangan. Pangan, nggak ada yang tinggal tulang dan kulit, apalagi busung, tidak ada kan? Dek, jangan noleh dek. Karena kita setara deh, cuman beda ukuran. Oke. Nah saudara-saudara, jadi papan sekarang. Waduh, papan jangan main-main untuk masa kini saudaraku ya. Karena saya orang Jakarta ya, di pinggir saja rumah tanahnya nggak lebih 100, cuma 80 atau 80 sekian. Tapi heran nilainya sudah MM-an, sudah nilai miliarnya sudah muncul. Ya, padahal temanya kan 4L, lu lagi. Saking kecilnya gitu loh, buka pintu, lu lagi ya. Karena Anda tidak paham jadi saya gayakan ya, Anda butuh dramatisasi. Lama-lama memang saya bukan pendeta, saya pemain drama saya. Ya. Heran betul. Jadi betapa indahnya saudaraku kalau ini dianggap minimum limit. Kalau Anda sampai tidak terpenuhi, jangan coba salahkan Tuhan. Jangan-jangan engkau tidak memuliakan Tuhan. Kalau engkau muliakan Tuhan, dalam pemahaman PL, kabot, Tuhan raja di atas segala raja, maka tiada banding, pasti tidak ada berhala. Tuhan segalanya. Yang kedua, dalam segala ku andalkan. Yang ketiga, dia sumber yang akan membuka jalan.
dan terpenuhi kebutuhan hidupku. Walau masih dalam pemahaman kebutuhan dasar. Tapi kan ada yang keempat, limpah, kelimpahan. Kelimpahan itu apa ya? Tumpah ruah. Sangat berlebih. Soal apa? Kan sudah bagus tuh makmur. Tapi kenapa ada poin yang keempat, limpah. Diharapkan memang Kristen sebuah pola, sebuah kehidupan yang selalu berbagi. Halo? Saya udah beberapa kali memang di sini cari salib tapi nggak ketemu salib ya. Oke, anggaplah ini salib. Salib ini kan bicara pola kehidupan. Bahwa Yesus Tuhan datang bukan untuk dirinya tapi untuk kita. Amin. Halo, karena Tuhan datang bukan untuk dirinya melainkan untuk kita, dia memberikan kehidupan, mari kita belajar untuk membagi kehidupan kemanapun kita pergi. Karena selalu akan berlaku seperti ini sampai kapanpun. Memang kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan dan seterusnya. Ketika peran itu terlaksana, pantas tidak hanya makmur tapi limpah dalam anugerah. Krismuntu hanya pengkhotbah teori? No, aku mengalaminya dalam bentuk mujizat yang beruntun. Dan itu membuat aku kagum dengan Tuhan. Apapun yang disabdakan tidak pernah kembali sia-sia, selalu berhasil. Amin. Inilah sudut pandang perjanjian lama kalau Tuhan memang benar dipermuliakan. Sekarang pandangan perjanjian baru. Di perjanjian baru muncul kata doksa. Doksa mencakup 3 hal. Tentang kesemarakan hidup. Tentang kecemerlangan dalam mencapai target. Yang ketiga, kemasyuran untuk memicu pengakuan. Ya, kata doksa, kemuliaan atau glory. Ternyata Tuhan membuat kita memiliki atmosfer hidup yang indah. Ya, semarak itu ternyata kalau saya coba ketika mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang muncul kata seri dan cerah. Ya, semarak. Anda pasti pernah dengar ya, wajah berseri. Saya lihat dari tempat ini juga ada yang wajahnya berseri ya. Tapi kelihatannya ada juga yang berat beban dan tidak kunjung diringankan ya. Halo? Atau Anda mungkin pemikir keras ya, walaupun kesimpulan belum sampai. Ya, wajah berseri. Hari yang cerah. Wow, ini membuat saya menangkap bahwa hari-hari hidup yang selalu indah bersama Tuhan. Kalau benar Tuhan dimuliakan, maka ada kesukaan, ada kebahagiaan dalam kehidupan. Kenapa Allah bertahta, bersemayam dalam pujian dan sembah kita. Amin. Atmosfer itu penting. Anda boleh punya segalanya, tapi kalau atmosfernya tidak indah, buat apa? Atmosfer. Anda butuh sukacita dan bahagia? Sangat. Setuju? Kalau belum dapat, pastikan memang bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kedua, tadi kesemarakan. Sekarang kecemerlangan. Saya coba telusuri juga kecemerlangan. Cemerlang. Ternyata ada contoh kalimat tentang ide cemerlang, prestasi cemerlang. Oh, berarti tidak hanya atmosfernya yang Tuhan tolong, tapi kapasitas hidup yang Tuhan juga tolong, Tuhan bantu. Agar kita berprestasi di atas rata-rata. Kata cemerlang berarti memicu perhatian. Kalau kita prestasinya standar, orang akan berkata, ah biasa itu. Temanmu gimana tuh dia? Apanya? Lihat tuh prestasinya. Ah cuman segitu, enggak. Tapi kalau Anda di atas rata-rata, orang akan bilang cemerlang. Amin. Bukankah indah orang yang memuliakan Tuhan? Atmosfer hidup diubahkan, kapasitas dikembangkan, dan ada kemaksimalan dalam hidup. Dan yang ketiga, di dalam doksa, ada kemasyuran. Masyhur berarti harum nama, terkenal. Betul? Dan ada juga poin tentang keharuman yang tidak memudar, berarti abadi.
Saya coba membina anak-anak rohani, anak jasmani, termasuk keponakan dengan tema public figure. Jangan dikaitkan dengan artis. Public figure itu di segala bidang. Dalam studi kamu public figure. Dalam karir public figure. Dalam bisnis, dalam pelayanan dan seterusnya. Karena kita garam dan terang. Betul tidak? Halo? Oh iya. Harap-harap sih memicu pengakuan. Kata masyhur itu tidak lain, tidak bukan. Ada semacam pengakuan. Untuk menjadi orang sukacita bahagia mungkin waktu yang dibutuhkan gak panjang. Untuk orang berprestasi maksimal, cemerlang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Apalagi hingga satu ketika memicu pengakuan. Anda seorang yang harum namanya. Anda seorang tersohor, ternama. Tapi puji Tuhan dalam pertolongan Tuhan tidak akan memudar. Bisa saja dong orang harum pada satu ketika. Tapi heran jatuh pada ketika yang lain. Kalau engkau memuliakan Tuhan. Salah satu ayat kesayangan saya adalah Filipi 1 ayat 6. Kalau Allah sudah memulai segala sesuatu tidak akan pernah berhenti di pertengahan jalan. Namun menyempurnakannya. Saya beri catatan. Dengan catatan hidupmu memuliakan Tuhan. Amin. Halo. Jadi ada 7 hal di sini ya. Dari pandangan PL ada kehormatan, ada keagungan, kemegahan, kebesaran, ada kemakmuran, ada kelimpahan. Menurut pandangan PB ada kesemarakan, ada kecemerlangan, ada kemasyhuran. Pantas. Karena itu tersedia bagi umat percaya. Segala kemuliaan diberikan bagi Tuhan. Anda menemukan 7-7-nya tidak? Belum? Mari kembali ke ayat awal ya. Ayat awal tadi kan Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 mengatakan. Sebab segala sesuatu adalah 1 dari Dia, 2 oleh Dia, 3 nah ini maksud tujuannya kepada Dia. Ya. Dari Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Keselamatan pasti, kesehatan, bisa jadi kesuksesan, keluarga. Anda merasa bahwa semua dari Tuhan? Halo? Iya, dari Tuhan. Amin. Kok bisa? Tadi ayatnya berkata, oleh Dia, artinya karena Beliau berkenan. Karena Dia membukakan untuk kita. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka tidak ada pada kita. Untuk apakah gerangan? Nah, ini maksud dan tujuan. Untuk Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Pastikan bahwa kita umat yang memuliakan Tuhan. Segala sesuatu dari Dia. Semoga Anda mengakuinya. Amin. Karena tidak akan terambil kalau memang dari Dia. Tapi kalau tidak dari Dia, maka bisa terambil. Apa yang membuat tetap melekat kepada kita? Karena Tuhan melibatkan diri. Dan Tuhan akan menjaganya. Kalau ayat ini dianggap kurang pas, saya tambahkan 1 ayat lagi. Dari 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Allah tapi menjadi Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan karena daripadanya berasal segala sesuatu, untuk Dia kita hidup. Daripadanya berasal segala sesuatu. Ya untuk Dialah kita hidup. Saya gambarkan dalam keseharian misal ada PT Garuda, PT Nusantara. Kalau Anda dapat gaji dari PT Garuda, keseharian Anda untuk PT Garuda apa Nusantara? Untuk Garuda lah. Betul tidak? Halo? Kalau segala sesuatu dari Tuhan, untuk siapa kita hidup? Mari kita termotivasi. Memang untuk Tuhanlah kita hidup. Amin. Lebih tegas lagi pada kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya berkata, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Tadi kan untuk Dia. Kenapa untuk Dia kita hidup? Karena daripadanya berasal segala sesuatu. Kenapa? Karena Dia kita hidup.
olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Tidak hanya yang ada padaku, akunya saja dari Tuhan. Kan tadi malam sudah dibahas bahwa kita memang bisa masuk kategori diciptakan dari ketiadaan, ya. Creatio ex nihilo. Kalau sampai kita benar ada hari ini, itu anugerah. Baik dalam pemahaman penciptaan jasmani yang diwakili Adam dan Hawa, pun dalam ciptaan baru. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu maut. Tidak ada pijakan sedikit pun sebenarnya untuk kita. Tapi heran, hari ini kita ahli waris kerajaan sorga. Kalau sadar bahwa kita sebenarnya tidak ada, namun ternyata ada, mari muliakan Tuhan. Memang Dia patut menerima segala kemuliaan. Amin. Tidak hanya yang ada pada kita dari Tuhan, akunya pun ada karena Tuhan. Mari pastikan memang kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Amin. Saya tadinya kepengen baca ya, tapi nggak apa-apa walaupun di penghujung. Ya. Sebenarnya sempat saya rangkai 3 deklarasi. Deklarasi imam, deklarasi Yesaya 51 ya. Kemudian deklarasi Mazmur 91. Ya. Saya deklarasi imam saja sepenggal. Saya memang tadinya tertarik dengan kalimat penutupnya terkait dengan kemuliaan, ya. Tuhan sendiri yang akan meluputkan Indonesia dan akan memuliakan Indonesia di atas segala bangsa. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya. Karena itu bangkitlah Indonesia sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kegelapan tidak lagi menguasai bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia sedang berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Dan inilah kami sudah masuk dalam masa glorious time. Dan hari ini kita ada di glorious hall. Dengan harapan kita semua umat yang memang mempermuliakan Tuhan. Sejak awal kita harus sadar maksud Tuhan kenapa kita diciptakan. Agar Tuhan dipermuliakan. Kenapa Tuhan patut dipermuliakan? Karena Dia raja di atas segala raja. Karena Dia bisa diandalkan. Karena dalam dirinya ada kemakmuran. Dan ada proyek percontohan ketika pola hidupnya menjadi pola hidup kita. Maka kemuliaan Tuhan nyata. Amin. Dan apa yang kita terima? Atmosfernya indah. Ada kesukaan, ada kebahagiaan. Kapasitasnya hebat. Ada pencapaian yang cemerlang dan heran. Satu ketika memicu pengakuan. Karena engkau akan menjadi masyhur dan tidak akan memudar sampai kapanpun. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala. Tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Pastikan di glorious hall. Kita memastikan bahwa tidak hanya para imam yang tergabung di AOC. Melalui doa kita setiap pagi. Negeri dan bangsa kita memasuki satu masa yang disebut dengan glorious time. Kenapa? Ada sebuah komunitas yang semakin stronger and higher dalam kemuliaannya. Pastikan itu terjadi. Gak percuma bahwa gedung ini diberi nama Glorious Hall. Mari kita yakinkan diri bahwa sudah sampai di Kairos Tuhan. Inilah masa glorious time. Ketika sebuah komunitas semakin stronger and higher. Sampailah pada Kairos Tuhan. Sampai pada masa di mana Tuhan memperkenalkan dirinya. Doksologi adalah nyanyian kemuliaan yang ketika dinyanyikan maka Tuhan yang adalah firman akan berbicara, akan menyatakan dirinya, akan menyatakan kemuliaan. Sembah Tuhan saudaraku, sembah Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya. Haleluya. Yesusku, namamu agung dan ajaib.
Namamu mulia mengatasi segalanya. Terpuji, tersanjung, termulia. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Oh Lord, semesta memuji-Mu. Terlebih kami umat tebusan milik kekal-Mu Tuhan, kan memuja, menyembah, menyanjung tinggi diri-Mu. Haleluya, glory. Haleluya, oh glory selamanya. Selama-lamanya bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan, nama kuasa, nama kerasundi dan haleluya, glory, haleluya, 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 segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Lord, haleluya, glory. Oh wala 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 hasya. Seluruh Nusantara para imam, mari kita yakin sudah sampai di Kairos Tuhan. Tidak hanya kami yang di Glorious Hall, kita semua yang setiap pagi berdoa. Inilah kami sudah masuk dalam masa glorious time. Kenapa? Ada komunitas yang stronger and higher. Ada komunitas yang semakin dikuatkan dan semakin terbang tinggi, Raja Wali Kerajaan dalam kemuliaan Bapa, Raja di atas segala raja, Yesusku Maha Mulia, Raja di atas segala raja, Yesusku Maha Kuasa. Aku rindu terus berjalan bersamamu setiap saat dan waktu hidupku. Terima kasih. Beri kemakmuran untuk umat-Mu. Beri kelimpahan ketika ku menelayani-Mu. Haleluya, glory. Bagi-Mu kemuliaan selamanya. Oh, wala 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 hasya. My Lord, my Jesus, my Lord. Haleluya. Dan Doksa menjelaskan umat yang memuliakan Tuhan, atmosfer hidupnya indah. Ada wajah yang berseri, ada hari yang cerah bagimu. Hari-harimu indah bersama Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, Lord. Glory. Ketika Engkau dimuliakan, maka Engkau berikan kemaksimal hidup. Hidupku maksimal. Aku mampu cemerlang karena-Mu. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Haleluya. Kenapa anak Tuhan diprogram untuk masyhur? Agar Bapaknya semakin dimuliakan dan dipastikan tidak akan memudar karena penjagaan Tuhan yang luar biasa. Pastikan umat yang stronger and higher di Glorious Hall sudah sampai di glorious time. Haleluya. Saat kemenangan telah tiba, saat kemuliaan-Mu, ya Aba, ya Bapa, Yesusku luar biasa. Haleluya, Lord. Haleluya, haleluya. Semesta memuji-Mu. Haleluya.
umat-Mu, umat milik kekalmu Bapa. Pujian untuk-Mu, kemuliaan bagi-Mu, sesembahan tiada bandingannya. Haleluya, betapa ku bangga sebagai umat-Mu Bapa. Betapa ku bahagia sebagai ahli waris kerajaan-Mu yang maha mulia. Lord, wala 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 hasya. Oh, minalah hasyikan namaku. Beri penyembahan yang terbaik, karena bagi Dialah kemuliaan. Mari beri gambaran betapa di dalamku Engkau diagungkan dan dibesarkan. Di dalamku ku puja diri-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu. Haleluya, oh Lord, menalah wala-wala hasya. Haleluya. Mari sekarang buka lebar-lebar seluruh hidupmu. Izinkan Roh Kudus mencurahkan fresh anointing, pengurapan baru, agar bencana hidupmu terisi dengan minyak urapan baru. Akan jadi darah bijaksana yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Pastikan ada minyak dalam diri kita. Wala 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 hasya. Siapakah gerangan dia? Mereka yang benar menyembah Tuhan, yang benar memuja Tuhan. Mulia agung bagi Tuhan. Haleluya. Lord Jesus, Kau lihat umat-Mu Tuhan. Kau lihat umat yang sedang membuka diri bagi-Mu ya Roh Kudus. Karena kami sudah dinyatakan sebagai teritorial kerajaan yang stronger and higher. Haleluya. Haleluya. Wala Asia, curahkan ya Aba ya Bapa, curahkan Roh Kudus Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, oh Lord. Wa nama kuasea, he nama grasundia. Bagi-Mu Tuhan Yesus, Yesus, oh kemuliaan hanya bagi Yesusku, kekasih jiwaku tiada yang lain. Pujianku, oh wala 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 hasikan nama kuat, nama kerasundi. Haleluya, oh Lord. Haleluya, glory. Oh, haleluya, Lord Jesus. Hena hasya, hena maku. Sudah masa glorious time. Sudah sampai pada masa di mana Engkau semakin dipermuliakan sebagai Raja di atas segala raja. Indonesia milik Tuhan. Kedaulatan Tuhan kan berlaku di tanah air ini. Henalah hasikaha nama kuade. Hena makrasuni. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Haleluya. Karena Kau beri anugerah-Mu agar kami stronger and higher. Semakin terbang Raja Wali Kerajaan yang memuliakan-Mu. Oh, meteraikan sabda-Mu Bapa, sempurnakan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, wala wala hasya. Hena hena makoa, mina magrasuri, oh
Haleluya. Haleluya. Haleluya.